Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang budaya organisasi. Perkenalkan, nama saya Vicky Nanda, NIM 1861077. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmas, NIM 1861123. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak langsung, tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Yang kedua, budaya yang kuat versus budaya lemah. Menurut Robbins pada tahun 1990 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan budaya yang kuat adalah budaya di mana nilai-nilai inti dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas. Sebaliknya, organisasi yang berbudaya lemah, nilai-nilai yang dianut tidak begitu kuat. Selanjutnya, budaya versus formalisasi. Formalisasi adalah standarisasi atau pembekuan tugas-tugas maupun jabatan dalam suatu organisasi. Dan selanjutnya, fungsi budaya. Yang pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda. Yang kedua, budaya organisasi membawa satu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Dan yang ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individual. Dan yang keenam, yaitu budaya menciptakan iklim. Iklim organisasi mengacu pada berbagai persepsi yang dimiliki oleh anggota organisasi secara mengenai organisasi dan lingkungan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asa. Yang selanjutnya adalah dimensi budaya yang etis. Budaya organisasi tidak netral dalam orientasi etis mereka. Bahkan ketika mereka tidak secara terbuka mengejar tujuan etis, iklim yang beretika mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etis bagi para anggotanya. Budaya sebagai aset. Budaya organisasi dapat menyelesaikan lingkungan positif yang beretika dan membantu perkembangan inovasi. Budaya sebagai kewajiban, yaitu budaya dapat mendorong komitmen organisasi dan meningkatkan konsisten perilaku kerja. Yang selanjutnya, menciptakan dan mempertahankan budaya. Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara, yaitu yang pertama, para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapatan dan merasakan hal yang sama dengan mereka yang melakukan. Yang kedua, mereka menanamkan dan mensosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. Dan yang ketiga, perilaku dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Menciptakan budaya organisasi yang beretika. Ada 3, yaitu yang pertama, menjadi pantauan yang terlihat. Yang kedua, mengkomunikasikan ekspektasi yang beretika. Dan yang ketiga, menyediakan pelatihan yang beretika. Menciptakan budaya organisasi yang positif. Yang pertama, yaitu membangun kekuatan pekerja. Yang kedua, memberikan imbalan yang lebih sering daripada memberikan hukuman. Dan yang ketiga, menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan. Yang terakhir, spiritualitas dan budaya organisasi. Yang pertama, spiritualitas dapat mengimbangkan tekanan dan stres dari kecepatan gejolak dalam kehidupan. Yang kedua, agama yang diformalisasikan kadang tidak sesuai dengan beberapa orang, dan mereka berlanjut untuk mencari jangkar untuk mengganti kurangnya keyakinan dan mengisi pertumbuhan perasaan atau kekosongan. Yang terakhir, tuntunan pekerjaan telah membuat tempat kerja menjadi dominan dalam kehidupan banyak orang. Namun, mereka terus-menerus menanyakan arti dari pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok.